Bagaimana setelah KKR 10 hari, saudara, tetap aliran, ya Roh Kudus itu mengalir. Roh Kudus tetap berkarya. Kita tetap bisa merasakan pengurapan. Kita masih bisa rasakan karya Roh Kudus. Kita tetap bisa merasakan new wonders. Tuntunan Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya 10 hari pengurapan saja, tapi terus dilanjutkan, saudara. Sebab kalau hanya 10 hari saja jadi berkat, tapi saudara oglangan 10 hari berkat, lainnya nanti sudah hilang lagi gitu, saudara. Nunggu 1 tahun lagi gitu, saudara. Tapi enggak, justru 10 hari itu menjadi start, saudara. Yang belum pernah mengalami, setelah itu jadi satu start. Terus akan mengalami, terus akan mengalami, terus akan mengalami, terus akan mengalami, saudara. Yang sudah dulu mengalami kali ini jadi sesuatu yang ditingkatkan lagi. Aliran airnya lebih besar lagi. Setelah saya KKR tidak hilang, saudara. Terus mengalirnya lebih deras, terus mengalirnya lebih deras lagi, sampai menjadi sungai yang besar dan merubah padang gurun menjadi tanah yang subur, ya kebun yang limpah-limpah hasilnya, penuh kehidupan. Nah, itu yang saya rindu, saudara. Maka belajar bagaimana air, ya itu apa, air dari Roh Kudus itu terus mengalir, atau air Roh Kudus terus mengalir, bukan yang ya aliran yang enggak, oh ya berarti saya yang aliran yang terus mengalir, artinya terus mengalir, bukan hanya 10 hari saja. Yang pertama, saudara, terus saudara lapar dan haus akan Tuhan. Saya ulangi, terus lapar dan haus akan Tuhan. Di KKR saja saudara perhatikan, kalau enggak lapar dan haus enggak datang kok, saudara. Betul enggak, saudara? Hanya yang lapar dan haus butuh baru datang, saudara. Lalu yang datang juga sama, yang enggak lapar dan haus hanya datang nonton kok, saudara. Hanya datang dengar khotbah kok, saudara. Tapi yang lapar dan haus pasti maju, pasti buka hati, pasti minta Tuhan, pasti cari Tuhan, saudara. Jadi faktor pertama, punya lapar dan haus akan Tuhan, punya lapar dan haus akan kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Carilah lapar dan haus zaman Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, karya Roh Kudus, maka engkau akan dapatkan, dan itu mendatangkan kasih karunia. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Sekarang sudah perhatikan apa? Barang siapa haus, hanya yang haus saja, yang lapar dan haus. Yang tidak lapar dan haus tidak akan berlaku untuk ayat ini. Barang siapa lapar dan haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Hanya orang yang lapar dan haus tadi datang pada Tuhan, maka minum, saudara, air yang mengalir, air kehidupan, saudara. Barang siapa percaya padaku, ya seperti yang tulis dalam, ya, dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau percaya, yang lapar dan haus dan percaya, maka dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima, Roh Kudus, oleh mereka yang percaya padanya. Sebab roh itu belum datang, ya karena Yesus belum dipulihkan saat itu, saudara. Jadi intinya, saudara, ini pesan bicaranya yang lapar dan haus, dia akan maju, dia akan mengambil langkah, dia akan menerimanya. Maka setelah itu dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Selama 1 bulan kita diajar terus tentang bait suci, yang keluar air, mengalirkan air kehidupan. Betul, saudara? Setinggi pergelangan, setinggi lutut, setinggi pinggang, bahkan sampai sungai, jadi sungai yang besar, mengalir makin deras, mengalir makin besar, mengalir makin deras, sampai jadi sungai yang besar. Setelah jadi sungai besar, merubah padang gurun menjadi tanah yang subur, merubah padang belantara menjadi kebun yang
makmur, saudara. Jadi ya diawali dari lapar dan haus. Setelah itu akan terjadi tadi dapat pengurapan. Setelah itu akan terjadi Roh Kudus mulai berkarya dalam hidupnya. Air yang mengalir ini gambaran Roh Kudus yang diterima, yang berkarya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, lapar dan haus. Daud berkata, Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Daud selalu mencari Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, jiwanya haus. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Inilah hatinya Daud. Dia itu mengungkapkan isi hatinya luar biasa. Aku mencari Engkau Tuhan, jiwaku haus akan Engkau Tuhan, tubuhku rindu padamu Tuhan, seperti tanah yang kering, yang tandus tiada berair, butuh air kehidupan daripadamu. Daud itu seperti itu. Maka Daud selalu menghampiri Tuhan. Maka Daud selalu ketemu Tuhan. Maka selalu dalam hidupnya ada aliran air hidup, saudara. Betul? Ada aliran air hidup yang terus menopang dalam kehidupan Daud, yang membuat Daud mengalami karya Tuhan dalam hidupnya, yang disebut tadi seperti aliran hidup, aliran pengurapan, aliran kasih karunia, aliran kemenangan, aliran yang anugerah yang dari terus mengalir. Diawali dari apa? Lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus akan datang, akan mencari, akan berjuang, dan akhirnya akan menemukan, akhirnya akan mendapat, akhirnya akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Iya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tadi WL kita, siapa namanya? Dian, mana Dian? Delik Dian. Tadi dia ngomong, saudara, di KKR 10 hari, ya saudara. Ya, dia rindu, dia cari Tuhan, hanya ngalami kelegaan. Ya, setelah itu lagunya yang mulai dipujikan seperti rusa, rindukan sungaimu. Betul saudara ya? Jadi dari pujian tadi juga sudah bicara ada lapar dan haus. Setelah itu selesai juga dia mulai ada perubahan, ingin doa. Ini ada sesuatu, saudara. Seperti air yang mengalir itu, pergelangan kaki itu datang pada Tuhan. Saudara dengar ya, pergelangan kaki itu dijamah Roh Kudus, kaki kita mencari Tuhan, datang pada Tuhan. Setinggi lutut itu berdoa, berlutut pada Tuhan. Kalau terus saudara, ya ikuti dijamah, diurapi, suka doa, mulai rindu doa, suka doa. Kalau terus saudara, nanti akan setinggi pinggang. Kita berkata, ikat pinggang untuk mulai melayani, siap untuk melayani, saudara. Itu arus yang lebih besar lagi. Bukan selamanya jadi jemaat saja, bukan hanya ingin dilayani saja, tergerak ingin balas kebaikan Tuhan, ingin melayani, saudara. Lalu setinggi sungai, jadi sungai besar, nggak bisa berdiri lagi, ya di atas kakinya, artinya sudah tidak bisa berdiri di atas keinginannya sendiri. Kehendaknya sendiri sudah nggak bisa, hanyut di bak Tuhan, masuk keinginan Tuhan. Yang dilakukan adalah keinginan Tuhan itu, saudara. Dan saat itulah saudara, Tuhan akan berubah padang gurun menjadi tanah yang subur, tepuk tangan yang meriah. Saya percaya itu suatu luar biasa. Ingat, Elisa dapat pengurapan double porsi, betul saudara? Kenapa? Caranya gimana? Dia lapar dan haus. Terus ya, murid Elia itu banyak. Yang lain suka kumpul-kumpul dengan yang lain. Elia nempel sama bapak ruhaninya. Elia nempel sama Elia. Waktu diangkat, ya akan diangkat. Nempel terus, lapar dan haus, saudara. Ya, lalu ketemu nabi-nabi yang lain itu juga murid Elia. Ngapain kok ikut terus? Guru mau diangkat atau ikut? Nanti kamu ditinggal, gak dapat apa-apa. Dia bilang apa? Siapa masih ingat? Diam kamu. Aku sudah tahu apa yang kulakukan. Pasti benar, saudara. Ya, terus dia nggak mau gubris, ya perkataan-perkataan yang negatif. Ikut terus. Ya, sampai di tempat lain ada 50 nabi ngomong yang sama. Ngapain ikut kamu terus, Bapak Rohani?
ya Elia, dia akan diangkat, kamu nggak dapat apa-apa. Dia bilang, diam kamu. Aku sudah tahu apa yang aku lakukannya, saudara. Sampai juga diuji, Elia berkata, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Karena Tuhan pindah aku ke tempat yang lain. Dia berkata, demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap ikut. Aku tetap ikut, saudara. Lalu sampai tempat yang baru lagi sekali lagi Elia berkata, kamu sudah terus-menerus ikut, sekarang nggak ikut, nggak apa-apa. Dia tetap ngomongnya bulat, saudara. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap ikut, aku tetap ikut. Itu punya kerinduan luar biasa, komitmen luar biasa. Lalu setelah sampai di tepi sungai Yordan, Elia berkata, kamu ngotot ikut terus. Sepertinya kamu itu ingin apa? Ingin dapat apa? Sebelum aku naik, kalau aku bisa, aku akan berikan. Lalu dia baca sepuntan, gak usah mikir, 2 bagian dari rohmu. Dapat pengurapan, double porsi. Itu kerinduan, lapar dan haus. Dia sampai kejar, dia sampai berjuang terus, saudara. Lalu Elia bilang apa? Siapa ingat? Permintaanmu sulit. Tapi kalau engkau bisa lihat, saat aku terangkat, engkau dapat. Artinya apa? Kalau kamu terus kejar terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Kejar terus. Berjuang terus. Kejar terus. Kejar terus. Sampai akhir. Sampai waktunya aku diangkat. Sampai waktunya Tuhan, kamu pasti dapat. Kuncinya apa? Lapar dan haus. Bahkan waktu lawatan 10 hari kalau belum dapat, kejar terus. Sudah akan dapat. Tuhan itu pasti. Cuman Tuhan punya waktunya Tuhan. Tuhan punya caranya Tuhan, saudara. Tuhan punya kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan pasti, firman pasti. Siapa lapar dan haus akan dipuaskan. Siapa lapar dan haus akan dipuaskan. Saudara yang lapar dan haus akan dipuaskan. Amin. Satu lagi contoh ya, Obed Edom. Saudara, waktu Daud bawa tabut Allah itu hadirat Allah. Caranya salah, terjadi kecelakaan. Daud takut ditaruh rumahnya Obed Edom, saudara. Wah, tapi Obed Edom menyembah, menghargai luar biasa karena dia rindu hadirat Tuhan terjadi. Ternyata Tuhan senang, Tuhan hadir, Tuhan berkati luar biasa Obed Edom, bahkan seluruh keluarganya diberkati luar biasa. Berita itu sampai di telinganya Daud, dan Daud baru sadar. Bukan karena tabut membawa celaka, tidak. Yang menjadikan celaka caranya yang salah. Lalu Daud mulai perbaiki caranya, datang lagi pada Obed Edom. Sekarang diambil tabutnya dari rumahnya, dibawa kota Daud untuk saudara buat pondok Daud, saudara. Obed Edom ini dibawa oleh Daud, nggak kecewa, saudara. Tapi dia tetap ikut karena dia lapar dan haus, nggak mau kehilangan. Kecewa itu bisa buat dia akhirnya nggak akan kerja lagi. Dia lapar, ikut di tempat pondok Daud, hanya disuruh jaga pintu loh, saudara. Jaga tamu saja loh. Nggak apa-apa, pokok aku bisa dekat dengan tabut Allah. Tetap aku mau mendekat dengan hadirat Tuhan. Dan satu hari saya percaya waktu petugas PW-nya nggak bisa berhalangan, dia diminta jadi ban serep, ganjeli lah gitu, saudara. Dia jadi ban serep. Waktu dia melayani di pondok Daud, Tuhan senang, Tuhan hadir, Tuhan berkarya luar biasa. Daud sadar dia diangkat. Lalu keputusan Daud, sekarang Obed Edom harus jadi pemuji, penyembah di pondok Daud. Kuncinya apa? Lapar dan haus. Apapun keadaannya, masuk akal tidak masuk akal, ada masalah jangan kecewa, tetap lapar dan haus. Saudara kehilangan lapar dan haus, habis. Selama saudara lapar dan haus, saudara akan jadi kejar Tuhan. Terus kejar Tuhan. Dan saudara mengejar, saudara dapat. Amin. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saudara lihat kehidupan saya itu lapar dan haus terus dengan Tuhan. Saya cari Tuhan terus. Saya belajar terus ini dan itu, saudara. Maka terus dapat, terus dapat. KKR sudah selesai. Tapi lapar dan haus harus terus. Setiap hari tetap lapar dan haus akan Tuhan. Setiap hari tetap lapar dan haus. Setiap hari tetap lapar dan haus. Setiap hari tetap lapar dan haus. Jangan hilang lapar dan haus. Amin, saudara. Yang kedua,
terus-menerus membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Lapar dan hausnya sudah bagus, tapi harus terus bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan dengan nyata, bergaul dengan nyata, bergaul dengan nyata. Hidupmu adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa. Nanti kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan bisa mengalami tadi air kehidupan yang luar biasa. Saudara, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, ini yang tadi ya saudara, saya ulang ya, baiklah ia datang padaku dan minum. Artinya apa? Sungguh-sungguh datang dan minum, sungguh-sungguh menerima pergaulan. Saya sering ajak saudara bisa bergaul itu gini, bukannya sekedar jadi orang Kristen. Jangan dikira orang Kristen lalu bergaul dapat sesuatu, enggak saudara. Tapi orang yang punya hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan. Yang sungguh-sungguh kalau ada firman didengar sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh suka memuji, menyembah Tuhan. Yang sungguh-sungguh saudara. Yang sungguh-sungguh ada hadirat, terima. Ambil tindakan, terima. Minum saudara. Tangkap saudara. Hadirat Tuhan tangkap saudara. Firman Tuhan tangkap saudara. Ya, pengurapan tangkap saudara. Sungguh-sungguh ada pergaulan yang nyata. Saudara, enggak akan ngalami banyak hal tadi, saudara. Lalu Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Hanya kalau kita melekat pada Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, saudara, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalamnya, nyadari Tuhan itu ada di dalamnya, terima Tuhan sungguh-sungguh di dalamnya, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Maka sekali lagi Roh Kudus akan berkarya, maka akan ada aliran-aliran yang luar biasa sekali. Dia berbuah banyak. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa. Tuhan berkata nempel. Dialah pokok, kita carang. Tahu itu ya, saya selalu ngajari ya. Carang itu nggak bisa berbuah banyak, nggak bisa bertumbuh kalau nggak nempel. Deket-deket saja nggak bisa. Saudara punya ya pun ya, ini anggur ya, ini carang. Kalau nggak nempel sekali lagi ya, ini pokok ya saudara. Carang itu kalau nggak nempel, plek, itu nggak dapat aliran air, nggak akan bertumbuh, nggak akan berbuah. Saya beritahu saudara, jadi orang Kristen baik, tapi harus hatimu nempel. Tanpa nempel dengan Tuhan, kekristenan tidak menjamin. Kamu ibadah, datang ibadah, minggu ibadah apapun, saudara, tapi hatimu nggak nempel pada Tuhan, hanya sekedar datang tubuhnya, saudara nggak dapat apa-apa. Miracle-nya juga sama. Harus hatimu nempel. Memuji Tuhan hatimu nempel. Nyembah Tuhan hatimu nempel. Doa hatimu nempel. Saudara, firman Tuhan nempel pada Tuhan. Bergaul intim. Bergaul nyata. Selalu. Setiap hari berjalan bersama Tuhan. Saudara, ikut Tuhan dengan nyata. Bukan hanya ikut Tuhan karena jadi orang Kristennya saja. Bukan ikut Tuhan karena jadi anggota gereja. Bukan ikut Tuhan bahkan hanya melayani. Tapi sungguh-sungguh melekat hatinya. Melekat pada Tuhan itu melekat hatinya. Saudara, dengar ya, Tuhan itu roh. Enggak cukup nempel tubuh kita, enggak bisa. Harus roh kita nempel. Doa sampai ketemu nempel. Gitu loh saudara maksudnya. Memuji, menyembah bukan hanya mulut. Sampai pujiannya itu sampai pada Tuhan. Nempel pada Tuhan. Saudara kalau seperti itu, saudara akan terus dari hari ke hari bertumbuh, 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 bertumbuh. Ya, jadi saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menebus kamu oleh rohnya ya di dalam batinmu. Terus kita itu sungguh-sungguh saudara bersekutu ya
oleh Roh Allah yang ada di dalam kita. Ya, jadi kalau pertama lapar haus, yang kedua sungguh-sungguh terus melekat bersama Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Yang tahu itu saudara, hatimu melekat. Tadi saya kata doa kadang-kadang saudara merasa enggak ada arahnya, tapi kadang-kadang doa saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Ngomongmu itu bisa tahu ini ketemu dengan Tuhan. Muji nyembah juga sama, saudara. Ibadat juga sama. Kalau enggak sampai ketemu dengan Tuhan, pulang itu masih kosong kering, belum ada apa-apanya. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan dalam doamu, rohmu segar. Betul saudara? Ketemu Tuhan dalam ibadah, rohmu itu segar, saudara. Dalam miracle night sama, harus sampai. Saudara jangan pusing yang lain, datang untuk cari Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Apalagi di Pondok Daud, ketemu Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya ingin mengajarkan sedikit yang berapa minggu yang lalu diajarkan. Ya, pentingnya terus menerus dalam hadirat Tuhan. Ada 3. Terus menerus dalam firman Tuhan. Terus menerus dalam pengurapan Tuhan. Saya cerita sedikit ya. Ya, karena ini bagi saya pengajaran sangat penting. Bergaul itu saudara punya terus menerus apa? Dalam hadirat. Gimana hadirat Tuhan itu paling mudah, paling nyata? Pujian penyembahan. Jadi jadilah pemuji penyembah Tuhan. Beda ya, jadi pemuji penyembah Tuhan dengan mimpin pujian itu beda. Mimpin pujian perlu karunia. Suaranya tidak boleh falas. Ngerti ketukan gitu saudara. Tapi kalau saudara sendiri, saudara dengar ya. Saudara sendiri hiduplah sebagai pemuji penyembah biarpun pelo-pelo. Biarpun suaramu fales-fales. Bagi Tuhan pujianmu itu menyenangkan. Penyembahanmu itu disukai Tuhan. Betul saudara. Saudara punya anak kecil, betul enggak? Anak kecil masih pelo-pelo, ngomongnya aja enggak cekos. Bisa ngomong papa, mama itu aja saudara senang. Betul enggak saudara? Nyanyi-nyanyinya pelo-pelo saudara tertawa. Wah, luar biasa. Dengan Tuhan itu begitu. Jadi belajarlah mendekat pada Tuhan. Pujian penyembahan itu datang hadirat. Tuhan itu senang. Menikmati pujianmu, penyembahanmu. Nah, saat saudara puji menyembah dengan sungguh ya saudara. Saudara itu hidup dalam hadirat. Terus hiduplah dalam puji penyembahan. Daud berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Kalau namanya memuji-muji Tuhan itu bukan satu lagu. Berbanyak lagu-lagu. Memuji-muji. Ya memuji-muji sudah berapa lagu? 7 kali memuji-muji Tuhan. Jadi banyak sekali. Hidup dalam pujian penyembahan doa. Saudara saya pernah ceritakan. Selalu kalau saudara gitu ya. Saudara nanti menghadapi apapun. Saudara dapat tantangan. Saudara tidak punya jalan. Tiba-tiba lagu bisa muncul. Kalau saudara terus menerus. Lagu itu seperti nyanyi sendiri. Roh saudara akan penuh dengan pujian penyembahan. Itu adalah saudara tahu enggak? Itu suasana surga. Di surga adanya itu pujian penyembahan. Akan selalu ada. Waktu saudara menghadapi masalah enggak punya jalan keluar. Tiba-tiba lagu ini akan muncul. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Saudara tiba-tiba disadarkan di lagu. Dikuatkan, jangan takut. Dia buka jalan. Lagu ini akan muncul. Kalau saudara latih terus menerus. Saya berusaha. Kadang-kadang dalam itu HP saya itu selalu sudah. Saya download lagu pujian penyembahan yang penuh hadirat Tuhan. Sering saya setel. Saya buat pekerjaan makan ya setel lagu. Itu terus menerus. Ada waktu khusus itu paling penting. Karena lagu itu akan lebih kita hayati. Tapi kalau saudara hidup dalam pujian penyembahan. Saudara itu hidup dalam hadirat. Itu atmosfer surga. Tuhan itu senang dengan pujian. Maka setiap saudara lakukan seperti di surga. Tuhan hadir. Itu bergaul yang luar biasa. Kedua, bergaulah dengan firman-Nya. Saya katakan di Alkitab enggak ditulis. Bacalah firman-Ku. Dengarkan firman-Ku enggak. Yang dikatakan oleh Alkitab diulang-ulang adalah renungkan firman-Ku siang, malam,
renungkan firman-Ku siang malam. Renungkan firman-Ku siang malam. Itu penting. Waktu ibadah minggu, waktu mereka sudah harus datang butuh firman. Aku mau cari tadi. Pesan Tuhan itu aku apa nanti. Di Miracle Night ini Tuhan mau ngajari aku apa. Tuhan ingin berkata apa padaku. Saudara sudah hati dengan lapar haus tadi. Rindu firman. Tangkap. Saudara yang siap hati dan tidak beda. Kalau saudara siap, saudara itu sudah seperti kiper. Siap ada bola tangkap gitu. Kalau enggak lewat, enggak ada apa-apanya. Nah, saudara dengar ya. Selalu gitu, siap firman. Dan ditambah, jangan setelah dapat firman pulang, enggak direnungkan, jangan. Sepanjang jalan pulang direnungkan. Sampai rumah renungkan. Renungkan siang dan malam. Saudara dengar ya. Waktu saudara renungkan, ya, rema yang saudara dapatkan itu tiba-tiba makin kuat, makin jelas, makin berkembang remanya. Nah, sampai titik didih itu mujizat. Saudara yang belum dapat rema, firmannya tetap renungkan. Itu logos, renungkan. Logos yang terus direnungkan. Nanti tiba-tiba dibukakan Tuhan. Tiba-tiba diwayukan Tuhan. Tiba-tiba saudara akan dapat rema. Hidup dalam firman terus menerus. Lalu hidup dalam pengurapan. Kenapa saya selalu, saudara harus tahu maksudnya. Apalagi setiap minggu saya naik sebelum firman seringkali. Saudara imani, terima pengurapan, ambil tindakan profetik. Apalagi seperti ini, tadi juga itu. Tujuannya saudara belajar hidup dalam pengurapan. Pengurapan itu apa saudara? Kekuatan. Supaya bisa punya kekuatan lakukan rema. Supaya saudara bisa mampu melakukan dengan baik. Itu pengurapan kekuatan. Di Alkitab Perjanjian Lama ya, kalau orang kusta ditairkan, mau terima pasti dipercik darah anak domba dan diulesi minyak pengurapan. Artinya apa? Darah domba diampuni, diselamatkan, disucikan. Tapi enggak cukup kita diselamatkan, disucikan. Harus dipercik minyak pengurapan. Punya kuasa, punya otoritas, menang. Bukan hanya ditarikan, bukan dikuduskan, bukan hanya tulus, tapi nggak bisa apa-apa. Tulus, murni, ada kuasa, menang. Kita akan hidup berkemenangan. Pengurapan ini terus, diisi terus, diisi terus. Hidup dalam pengurapan. Harus. Nah, saudara belajar bergaul seperti ini, saudara akan lihat. Hidupmu luar biasa. Bukan hanya 10 hari, makin hari. Pengurapan makin kuat. Makin hari air itu mengalir makin deras, makin luar biasa. Yang ketiga, terus menerus menyangkal diri. Terus menerus apa saudara? Menyangkal diri. Saya percaya itu penting sekali. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ini berbuat jahat ya saudara. Mereka meninggalkan aku, meninggalkan firman, melanggar firman. Sumber air yang hidup pada Tuhan itu sumber air yang hidup saudara. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi Tuhan sedang menegur, kamu itu ya terus jalankan dengan pikiranmu sendiri, keinginanmu sendiri, ninggalkan aku, ninggalkan firmanku, berbuat dosa. Sebetulnya kamu ini sedang membangun sendiri kolammu, tapi itu kolam itu bocor, akan habis. Engkau dapat habis, engkau dapat habis, engkau dapat habis. Jadi kita perlu saudara, ya bukan gali kolam sendiri, tapi dari sumber air yang hidup. Pemancarkan air hidup. Firman yang hidup yang daripada Tuhan saudara. Ya. Nah bagaimana kita supaya bisa dapatkan seperti itu? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematangkan setiap siasat orang dan merubah setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk menentang apa? Pengenalan akan Allah. Jadi pikiran-pikiran yang dibangun manusia menentang pengenalan akan Allah,
Menentang akan firman Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan mentaklukkan kepada apa? Pikiran Kristus. Jadi saudara, jangan sampai menyangkal Tuhan. Caranya apa? Takluk pikiranku, pikiran kita dengan pikiran Kristus. Tuhan berkata, pikiranku beda dengan pikiranmu. Seringkali jauh tinggi dari langit dengan bumi. Pikiran kita itu seringkali beda. Keinginan kita seringkali beda dengan keinginan Tuhan. Betul? Kita manusiawi, memikirkan seringkali yang dunia. Betul? Lah, kita harus kalahkan pikiran kita. Taklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus firman. Kalau ada sesuatu, pendapat kita dengan firman beda, kita kalahkan pikiran kita. Kata siapapun yang beda dengan firman, kita harus kalahkan. Kalahkan. Supaya firman itu mengalir. Supaya pengurapan itu mengalir. Supaya kuasa itu mengalir. Supaya berkat itu mengalir. Saudara. Ya, lalu Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Ya, lalu apa? Sambil memikul salib setiap hari, ya, dan mengikuti aku. Jadi intinya kalau dibuat mudah ya, takluk pikiran kita dengan pikiran Kristus, kalahkan. Firman nomor 1, firman yang benar, kalahkan pikiran kita. Kedua, salibkan daging. Keinginan daging, kalahkan. Keinginan daging itu akan menghalangi. Kalau kita bisa kalahkan pikiran kita, kita bisa kalahkan daging kita, maka aliran itu akan mengalir. Pikiran dan daging itu yang menghambat, yang mengganggu, yang menyumbat, aliran itu keluar. Nah, saya mau ajarkan sekarang roh, jiwa, dan tubuh. Manusia diciptakan terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Coba dikeluarkan, saudara. Iya, roh, jiwa, dan tubuh. Ini ada gambarnya, tapi saya akan jelaskan yang ada kaitannya dengan ini. Saudara lihat saya dulu aja. Roh saudara di mana? Paling dalam, di dalam ini saudara. Ini roh kita, betul? Kita punya juga ya jiwa, saudara punya jiwa, betul saudara ya. Lalu kita punya tubuh itu mana? Ya yang kelihatan nih, jiwa itu ya pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita, itu jiwa. Roh ya batin kita, saudara. Roh kita, hati nurani kita, saudara. Tempat Roh Kudus itu di mana? Di dalam roh. Roh Kudus bukan di jiwa kita. Roh Kudus bukan di tubuh kita dagingnya. Roh itu di dalamnya. Nah, supaya Roh Kudus yang ada di dalam bisa seperti air yang mengalir tadi, kuasanya mengalir, karyanya mengalir. Itu ada jiwa dan tubuh yang menghalangi kita. Itu tadi harus dikalahkan jiwa kita, dijebol jiwa kita. Daging yang menutupi yang menghalangi dijebol. Saya tidak akan lebih jelas lagi ya. Waktu manusia diciptakan itu roh, jiwa, dan tubuh. Saudara dengar juga. Lihat Adam dan Hawa. Waktu diciptakan, rohnya itu yang pegang kendali. Jiwanya tunduk pada rohnya. Tubuhnya pada rohnya. Sebelum berbuat dosa loh saudara ya. Sebelum berbuat. Maka saudara lihat Adam, Hawa punya otoritas luar biasa. Otoritas Allah, wibawa Allah, kuasa Allah luar. Binatang buas ketemu dengan Adam ketakut, tunduk, betul enggak? Enggak ada binatang buas yang berani manusia, enggak ada. Karena apa? Ada roh Allah yang berkarya sepenuhnya. Sehingga ketemu Adam tunduk. Beruang ketemu Adam tunduk. Ya raksasa apapun ketemu, ulah tunduk. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara dengar ya, arus itu terbalik gambarnya ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Si roh kita, ya Roh Kudus tinggal dalam kita. Itu Roh Kudus berkarya menguasai pikiran kita. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Berpikir seperti Kristus berpikir. Saudara tahu enggak? Tubuh kita melakukan apa yang Roh Kudus gerakkan. Sebelum manusia jatuh dalam, maka manusia penuh kuasa. Nah, saat jatuh dalam dosa,
roh ini mati. Tuhan bilang, jangan makan buah itu. Kalau kau makan buah pengetahuan baik jahat, kamu mati. Yang mati itu fungsi rohnya. Pengenalan akan Allah. Rohnya, rohaninya mati. Lah, karena mati sudah tidak bisa mengendalikan. Terjadi arus balik. Sekarang yang di luar masuk ke dalam. Saya ulangi ya. Dulunya ini menguasai luar, menguasai jiwanya, perasaannya, tubuhnya. Dia lihat semua yang di luar takut. Begitu yang dalam mati, yang di luar ini ngantem. Matanya, tubuhnya lihat singa, lihat beruang. Perasaannya kena, masuk perasaan, takut, gentar. Maka hatinya, rohnya tertekan. Betul saudara? Arus balik. Nah, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengar. Ini dilahirkan baru. Jadi roh yang mati dihidupkan lagi. Lalu Roh Kudus masuk. Roh Kudus berkuasa lagi. Supaya Roh Kudus bisa berkarya seperti air yang mengalir tadi, jiwamu harus dikalahkan. Engkau harus hidup, kalahkan pikiranmu. Pikiran Kristus, firman yang benar. Kalahkan keinginanmu, kalahkan dagingmu. Sehingga lakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu saudara kalahkan, jebol kuasa Allah mengalir. Saudara bisa kalahkan pikiranmu. Saudara bisa kalahkan dagingmu. Kalau saudara kalahkan itu, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat. Doa puasa salah satunya itu untuk ini. Lemahkan daging, betul? Kuatkan roh. Doanya bangun roh saudara. Sampai bisa mengalir. Keluar. Bisa menguasai. Kalau saudara masih menggunakan pikiranmu sendiri, kuasa mujizat nggak ada. Kalau pikiranmu masih lebih kuat daripada pikiran Kristus, saudara nggak akan bisa mengalir. Hatimu, ya tubuhmu semuanya, dagingmu kamu masih simpen dosa, tidak dibuang, tidak dikalahkan, saudara nggak akan. Kuasa Roh Kudus itu mengalir. Harus semuanya dibersihkan. Kalau saudara lakukan dari ke hari, aliran itu makin deras. Makin deras. Makin deras, makin deras, makin deras, dan makin deras. Sampai kalau Tuhan berkata mengampuni, saudara ngampuni, nanti puasa mujizat terjadi. Jangan, wah hatinya nggak bisa, pikiran enak, dia macam-macam. Jangan gunakan apapun. Saudara sudah dapat terima, Roh Kudus sudah berkata seperti itu. Taat. Nah, kalahkan. Maria bisa melahirkan apa? Dia sulit, nggak mungkin harus. Tapi akhirnya dia berkata, aku hambamu. Jadilah seperti yang kau katakan. Itu dia berani mentaklukkan. Masuk akal, tidak masuk akal, sudah kalah. Pikirannya dikalahkan. Dengan kebenaran. Abraham itu tidak mudah. Dia kalahkan. Tuhan berkata, Abraham tinggalkan keluargamu. Ke satu tempat yang akan kutunjukkan padamu. Di sana aku akan sertai. Aku akan berkati luar biasa. Loh, nggak masuk akal. Disuruh pergi ke tempat mana belum tahu kok saudara, betul enggak? Gimana cara hanya suruh berangkat saja. Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong ayo pergi luar negeri, kemana? Mbuh ngerti. Nanti gimana? Mbuh, itu enggak bisa masuk akal. Perintah Tuhan itu kadang tidak masuk akal sekali. Tapi kalau enggak bisa kalahkan pikiran kita enggak melangkah, enggak ada kuasa. Keinginan kita, saya inginnya jadi pengusaha dulu. Tapi Tuhan inginnya saya jadi gembala sidang. Kalau saya nggak kalahkan keinginan saya, selamanya saya pengusaha, bukan gembala sidang. Betul nggak? Ada keinginan kita, ada keinginan Tuhan. Saudara bisa salibkan, kalahkan, matikan. Maka ada lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Betul nggak? Baru. Ada lagi Tuhan berkata kamu ini seperti benih biji. Tuhan selalu berkata roh kita itu seperti biji. Tuhan berkata ada ayatnya biji itu harus ditabur mati. Betul? Setelah itu baru nanti bisa ada pertumbuhan. Dikeluarkan ya gambaran ya. Ini biji saudara. Dikubur, dianggap mati. Kalau simpen saja di lemari, dia bahkan nggak akan simpen di hatimu. Ya,
Itu lanjutkan. Setelah itu mati, lalu biji itu ada kulitnya. Kulitnya itu yang nutupi. Di dalamnya biji itu sudah ada kehidupan. Tapi kalau kulitnya yang nutupi nggak pecah, di dalam kehidupan nggak bisa keluar. Harus sampai mati, kulitnya sampai pecah. Itu sama dengan tadi. Jiwa yang nutupi sampai robek. Terobos. Daging yang nutupi sampai robek. Saudara. Lalu barulah mulai keluar akarnya. Nah, saudara lihat. Sampai kulitnya pecah, baru bisa keluar akarnya. Ditanam, dimatikan, dikubur, sampai pecah. Jadi dirinya mati kan. Keluar akar. Setelah itu baru nanti tumbuh ke atas. Saudara lihat. Nah. Jadi harus pecahkan penghalang. Roh itu seperti itu. Sampai kita kalahkan aku kita. Kalahkan pikiran kita. Kalahkan daging kita. Salibkan. Baru roh itu bisa terus bergerak. Roh itu bisa mengalir. Roh itu bisa mengalir dan bisa mengalir. Waduh, ini waktu ini tidak kebulia. Tambah satu aja, ya tambah dikit satu lagi ya. Terus menerus lakukan rema. Tadi saudara sudah kalahkan pikiran saudara. Ya Tuhan yang benar. Saudara sudah kalahkan keinginanmu. Ya keinginan Tuhan yang jadi itu seperti Yesus. Sampai bisa. Bukan kehendakku, tadi dagingku. Tapi kehendakmu. Itu Yesus lakukan itu. Sehingga terobos. Tapi yang lebih lagi jadi mujizat waktu kita melakukan rema Tuhan. Dengan taat. Taat melakukan rema semua. Tadi Bu Lili kesaksian waktu saya dengar kuncinya gitu. Taat sebenarnya dia itu taat dalam tuntunan Tuhan tadi. Itu rema. Saudara tahu nggak? Dulu dia saya kenal pertama sudah di Sama tumbuh. Lalu saya inginnya ngelayan di Jakarta. Betul ya Bu ya? Inginnya dia itu melayani di Jakarta. Tapi saya rasa dapat dari Tuhan, Bu Lili, Tuhan tempatkan kau di Bandung. Engkau disuruh support di Bandung, benar ya, Bu ya? Loh itu bertentangan dengan keinginannya. Inginnya dia di Jakarta, enak Jakarta. Tapi Bandung masih butuh disupport. Lah dia dari situ, dukung Bandung. Lah itu tergantung, mau matikan enggak? Kalahkan keinginan enggak? Kalau mau keinginan sendiri di Jakarta belum tentu berprestasi. Jakarta belum tentu karena di mana Tuhan perintahkan, di situ ada pengurapan. Di situ ada backup Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Saat berani kalahkan dan taat melangkah, bukan hanya kalahkan secara prinsip ya, sungguh-sungguh melangkah. Akhirnya dipakai Tuhan, jadi berkat. Akhirnya ada pengurapan. Tadi di banyak hal termasuk itu ikuti Tuhan, baru ngalami ya panen besar di saat krisis terjadi. Dan saya percaya itu luar biasa. Gereja kita sudah lihat semua ya. Berjalan sampai sekarang kenapa? Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya sudah ya ucapan berulang-ulang tidak saya ulangi secara detail, tapi selalu. Dari saya juga tadi ingin jadi pengusaha, tapi Tuhan ingin aku jadi gembala. Kalau saya enggak patahkan itu, saya enggak akan mengalami karya Tuhan sampai sekarang ini. Betul saudara? Banyak kalahkan. Kalahkan prinsip kita, kalahkan keinginan kita dengan taat. Ya, selalu taat berjalan dalam rema Tuhan. Kalau saudara lakukan, saudara luar biasa. Ya, saya enggak punya waktu, tapi sebenarnya masih ada terus-menerus beritakan kabar baik. Ya, saya baca ayat saja ya, Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk apa? Beritakan pembebasan pada orang tawanan dan penglihatan pada orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Untuk beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Intinya diurapi untuk dipakai. Saudara dengar dulu ya. Saudara diurapi bukan untuk diri sendiri saja. Diurapi supaya kita menang, betul. Tuhan beri ya kemenangan, kekuatan menang. Tapi diurapi untuk selamatkan jiwa. Beritakan Injil, kata Yesus. Sampai ujung bumi. Ya, baptis mereka.
muridkan mereka. Ketahui, aku menyertai. Waktu kita mulai pakai pengurapan untuk selamatkan jiwa, Tuhan berkarya lebih. Terus menerus, nomor 6 ya. Terus menerus membangun pergaulan yang baik. Firman Tuhan 1 Korintus 15:33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaul, cari lingkungan yang baik. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego itu dia membangun pergaulan yang baik. Aman terus, aman. Saudara hati-hati. Jangan saudara suka bergaul dengan orang-orang yang negatif. Dengan orang-orang yang pesimis. Dengan orang-orang yang suka nyerang, jatuhkan orang, menfitnah. Jangan gaul dengan orang yang suka jelek-jelekan gereja Tuhan, jelek-jelekan ya anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan. Kalau saudara bergaul dengan lingkungan ini, saudara akan ketularan. Saudara akan jadi yang sama. Saudara akan dipengaruhi. Bergaulah dengan orang-orang yang tangkap rema. Bergaulah dengan orang-orang yang berjalan dalam rema Tuhan. Bergaulah dengan orang yang percaya kasih karunia Tuhan. Maka saudara akan kuat jadi satu. Karena pergaulan itu mempengaruhi. Bergaul dengan yang tidak baik rusak, bergaul dengan yang baik aman. Ya, saudara bisa lihat banyak orang. Biasanya yang akhirnya undur rusak itu pergaulannya mempengaruhi dia. Ya, jadi kecewalah, jadi negatif lah. Saudara bisa lihat banyak seperti itu. Ya, yang terakhir, terus menerus membersihkan sumbatan aliran Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang melihat kita, marilah kita apa? Menanggalkan. Apa saudara? Menanggalkan semua beban. Dan apa? Menanggalkan dosa yang begitu merintangi. Saudara, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Intinya, terus menerus membersihkan dosa. Terus menerus membersihkan semua yang menyumbat aliran. Pikiran negatif lah, sakit hati lah, kecewa pahit hati. Itu kalau saudara enggak bersihkan, macet. Aliran Roh Kudus enggak jalan. Roh Kudus enggak berkarya. Hari ini kalau ada yang tidak baik apapun, kecewa tadi, ya sakit hati tadi, roh ketakutan tadi, ya buang semua saudara. Saudara kalau dibersihkan, Roh Kudus akan mengalir. Semua dosa itu akan mengalir. Wah, tertekan, tekanan batin, buang semua. Jangan mau, hidup kita jangan hidup dari luar. Hidup kita adalah hidup dengan Roh Kudus yang di dalam. Jangan tergantung di luar. Di luar itu berubah-berubah. Ada orang kadang-kadang muji-muji, tapi di belakangnya nusuk. Karena ada tahu saudara, betul enggak saudara? Ada orang malam ini dan macam-macam. Enggak usah ngurus orang lain. Kita dengan Tuhan itu, hidup kita di tangan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Jangan simpan kepahitan. Jangan takut dengan apapun. Berjalan dengan Tuhan. Tapi bersihkan setiap hari. Kalau saudara bersihkan setiap hari, mata roh saudara tajam. Betul? Belajar, dulu saya belajar dari apa saudara? Mata Raja Wali. Raja Wali itu matanya hebat, tajam. Tapi ada salah satunya dia itu selalu setiap berapa detik dibersihkan. Bersihkan, otomatis bersihkan. Seperti kalau saudara punya mobil itu loh. Apa? Beaver itu saudara. Kalau enggak dibersihkan lama-lama saudara kotor tertutup. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Setiap hari, bertobat setiap hari saudara. Ada tekanan masuk kamar. Bila perlu nangis, curahkan isi hati pada Tuhan. Kalau dosa, ngaku, ampuni, selesaikan di hadapan Tuhan. Senantiasa. Dan saudara akan dipulihkan. Pulihkan dan bertumbuh. Semua bangkit berdiri. Bekerjalah sekarang, ku percaya kuasa-Mu tak pernah melupakanlah menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini.
datang pada Tuhan, saudara. Angkat tangan saudara, mulai berdoa pribadi demi pribadi. Kita diberkati di KKR pengurapan 10 hari. Banyak sekali ya saudara sudah mengalami kasih karunia, pengurapan yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu saudara, kita belajar, kita diajari Tuhan bagaimana pengurapan itu terus mengalir, bagaimana aliran Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan saudara. Terus padang gurun saudara diubah menjadi tanah yang subur. Oh, padang belantara diubah menjadi kebun yang makmur saudara. Terus saudara rawat setiap hari, terus miliki lapar dan haus akan Tuhan. Jangan kehilangan lapar dan haus akan Tuhan saudara. Terus saudara bangun pergaulan yang intim dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Terus saudara, dialah sumber api, dialah sumber air hidup, dikatakan oleh firman. Jangan lepas, jangan jauh daripada Tuhan. Terus menerus menyangkal diri. Oh, kalahkan pikiranmu dengan pikiran Kristus, kalahkan keinginan dagingmu dengan keinginan Tuhan. Saudara, lakukan sesuai pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan, hatinya Tuhan. Saudara, terus taat setelah mendapat rema, dilakukan. Saat ini kalau ada yang saudara dapat belum saudara lakukan, segera lakukan. Kalau saudara nggak lakukan, rema itu dia akan menjadi kenyataan. Rema itu bisa luntur kalau saudara abaikan saja. Terus lakukan saudara, juga terus menerus beritakan kabar baik, selamatkan jiwa, saudara akan diurapi, saudara akan dapat penyertaan. Oh, terus menerus jadi berkat, saudara akan selamatkan banyak orang, selamatkan banyak jiwa, saudara jadi orang yang berguna. Saudara akan lihat Tuhan menyertai perkataanmu, Tuhan menyertai kesaksianmu, Tuhan menyertai ajakanmu, dan saudara akan ditinggikan, dipakai oleh Tuhan jadi alatnya menyelamatkan jiwa. Terus menerus jaga pergaulan yang baik. Saudara buka hati, apakah saudara masih bergaul dengan orang-orang yang pikirannya nggak sesuai, yang negatif, pikirannya yang selalu tidak baik, suka mengadu domba, suka menjelek-jelekan, suka menfitnah. Saudara, pikiran yang negatif. Tuhan itu positif saudara. Tuhan itu ingin kita saling mendukung, bukan saling menyerang saudara. Terus saudara jaga pergaulan, ambil keputusan, belajar seperti Sadrak, Mesa, Abednego, Daniel. Oh, ada pergaulan yang baik saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh dekat, positif, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan terus membersihkan sumbatan yang bisa menyumbat segala pikiran kotor, segala perbuatan kotor, bahkan kepahitan hati, bahkan tekanan-tekanan, beban yang menjadi saudara, dibuang saudara, dilepaskan, dibersihkan saudara, dan saudara akan tahil. Oh, maka saluran saudara akan lancar, pengurapan mengalir, Roh Kudus berkarya, dan new wonders terjadi, dan new wonders terjadi. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang genapi firman-Mu setiap kali setelah KKR 10 hari. Terus berjalan dalam air kehidupan, air surgawi, air dari Roh Kudus terus mengalir. Makin lama makin besar, makin lama makin deras, sampai menjadi sungai yang besar, sampai merubah padang gurun menjadi tanah yang subur. Hambamu sudah berhenti berbicara, Engkau yang menonton, Engkau yang menolong. Firman-Mu menjadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.